silahkan dicek di link yang kemarin. Saya share screen dulu aja kalau begitu ya. Nah, di link kemarin s.id/lms toli-toli, saya sudah menambahkan beberapa infografis, tetapi memang mohon maaf karena saya juga tidak membuat sendiri, saya mengambil dari tim pembelajaran blended learning di UMM, maka ada logo UMM dan itu masih kalimatnya mahasiswa, dosen begitu ya. Jadi belum sempat diubah menjadi guru atau siswa, tetapi pada dasarnya konteksnya sama. Saya coba tunjukkan salah satu. Nah, saya tunjukkan salah satu. Di sini ada metode pembelajaran berbasis masalah, ya. Metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, penekanan problem based learning, kalau misalnya tidak terlalu kelihatan di layar, Bapak Ibu bisa mengakses sendiri tadi di link yang sudah saya tuliskan, atau Bapak Ibu bisa cek kembali di chatting group. Di chatting group kemarin sepertinya adik-adik mahasiswa sudah membagikan juga linknya yang terkait dengan materi, masih sama, saya menambahkan di situ. Nah, di sini diberikan gambaran atau kalau tidak terlalu terlihat di Google Drive ini, saya coba bagikan yang melalui gambar ya, melalui gambar. Oh, ini. Nah, mudah-mudahan terlihat jelas. Ini contohnya adalah ini problem base. Saya cari yang project base dulu. Problem base learning. Nah, ini ya. Saya share. Baik, di sini Bapak dan Ibu, misalkan kita menggunakan problem based learning sebagai metode yang kita manfaatkan dalam pembelajaran daring kita. Maka ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan gitu ya untuk menggantikan aktivitas Bapak dan Ibu ketika menyampaikan hal tersebut secara luring. Nah, ini misalkan untuk memberikan gambaran orientasi terhadap masalah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan nanti di dalam LMS, di dalam Canvas itu fiturnya discussion atau fitur page begitu ya. Atau misalnya mau menggunakan video conference. Untuk materi organisasi atau untuk membangun organisasi belajar di dalam kelas Bapak Ibu yang dilakukan secara daring, Bapak Ibu juga bisa misalkan memanfaatkan fitur discussion dan seterusnya. Untuk penyelidikan individual maupun kelompok, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur assignment. Untuk pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah atau presentasi hasil masalah, Bapak Ibu bisa menggunakan discussion atau video conference dan lain sebagainya, atau juga bisa bentuknya assignment. Misalnya, siswa diminta untuk, saya ambil contoh, misalkan mempresentasikan atau menyajikan makalah yang sudah dibuat oleh mereka, misalkan yang terkait dengan pandemi COVID-19, misalnya seperti itu ya. Maka Bapak dan Ibu mungkin kalau pada kondisi luring, pada kondisi tidak pandemi, Bapak dan Ibu meminta siswa tersebut untuk mempresentasikan di depan kelas, misalnya seperti itu ya. Nah, karena kondisi tidak memungkinkan, maka bisa saja siswa Bapak dan Ibu diminta untuk merekam. Nah, jadi mereka secara berkelompok mempresentasikan hasil makalah mereka, kemudian direkam menggunakan handphone atau juga bisa menggunakan media
Yang lain kemudian nanti hasil rekaman tersebut, hasil presentasi tersebut, misalkan diupload ke YouTube misalnya ya. Kemudian link YouTube-nya itu yang dikirimkan kepada Bapak dan Ibu. Sehingga terciptalah pola asinkronus dalam interaksi antara siswa dengan guru. Dalam konteks menyajikan atau mempresentasikan hasil dari masalah yang sudah mereka selesaikan. Di akhir nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan analisis terhadap masalah yang sudah mereka atau tugas yang sudah mereka selesaikan dengan menggunakan fitur discussion atau nanti menggunakan fitur quiz. Jadi aktivitas yang Bapak dan Ibu sudah lakukan, begitu ya, secara luring itu tentunya sangat bisa ditransformasi ke dalam bentuk daring dengan menggunakan pendekatan yang kemarin saya sampaikan multidimensi, polisinkronus atau pola interaksi sinkronus dan asinkronus di dalam fitur-fitur di LMS. Nah, ini contoh-contoh yang sudah saya coba masukkan ke dalam materi Bapak dan Ibu di Google Drive. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat yang lainnya ya, metode-metode yang lainnya yang nanti bisa diimplementasikan sendiri di kelas Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Baik, saya akan masuk ke topik kita yang hari ini, yaitu di Canvas. Jadi Bapak dan Ibu silahkan buka kanvasnya masing-masing. Kemudian nantinya Bapak dan Ibu jika belum memiliki, pastinya kan karena pengguna baru ya, belum ada course di di akunnya masing-masing, maka pasti ini kosong ya. Tidak ada pilihan course seperti yang tampil di halaman saya. Maka tentunya berbeda pada kondisi seperti ini. Nah, tapi itu tidak masalah. Sekarang yang akan kita lakukan sesuai dengan panduan yang sudah saya buat adalah kita akan mencoba melengkapi profil diri dulu Bapak dan Ibu ya. Jadi di dalam Canvas Bapak Ibu bisa klik di menu account yang paling atas ini. Ya. Mudah-mudahan terlihat di layar karena jauh. Di menu account ini Bapak dan Ibu bisa masuk ke menu profile ya. Masuk ke menu profile, nanti diklik menu profile. Nah, ini saya mungkin terkendala akses internet, mungkin Bapak Ibu sudah terlebih dulu membuka. Nah, ini. Jadi di menu profile ini Bapak Ibu bisa menambahkan foto misalnya begitu ya. Silahkan tinggal diklik pada menu pensil ini untuk mengganti foto Bapak dan Ibu, misalnya begitu ya. Kemudian yang berikutnya untuk mengganti atau untuk mengedit profil Bapak dan Ibu bisa klik pada tombol di sisi kanan. Di sisi kanan ini ada tombol edit profile, nah silahkan diklik. Nanti di situ akan muncul informasi yang bisa Bapak Ibu tambahkan dari nama, pronouns ya, pronounsnya apa, kemudian titelnya Bapak dan Ibu apa, kemudian biografi ya, dan lain sebagainya itu bisa ditambahkan. Jika sudah Bapak Ibu bisa save profile. Bagi yang nanti mengalami kesulitan, bisa langsung minta tolong ke adik-adik atau bisa tanya ke saya juga. Nanti kalau misalnya butuh di share screen, silahkan share screen dari tempat Bapak Ibu supaya saya bisa memandu bagian mana yang harusnya diklik. Baik, jadi Bapak Ibu sudah berhasil mengganti profilnya ya, sudah bisa mengganti profilnya, foto, biografi, dan lain sebagainya. Kemudian
langkah berikutnya yang seperti yang saya sudah tuliskan di dalam panduan adalah kita coba melihat halaman dashboard. Halaman dashboard tersedia di menu bagian kiri dari layar Bapak Ibu, gitu ya. Di bagian kiri layar Bapak Ibu, silahkan diklik menu dashboard. Kemudian nanti menu dashboard ini akan menampilkan berbagai informasi. Yang pertama adalah informasi terkait dengan course atau kelas Bapak Ibu atau mata pelajaran yang sudah Bapak Ibu buat di dalam Canvas. Kalau ini masih kosong, belum berwarna-warni seperti saya ini, berarti Bapak Ibu memang baru menggunakan pertama kali. Seperti itu ya. Kemudian di sisi kanan nanti ada to do. To do ini sebenarnya tugas-tugas yang Bapak Ibu sudah buat, misalnya nanti ya kalau sudah ada, yang akan dikerjakan oleh siswa sesuai dengan waktu pengumpulan dan penilaian yang diberikan kepada tugas-tugas tersebut. Kemudian di bagian bawah ada tombol di sini Start a New Course. Ya. Start a New Course ini sebenarnya bisa digunakan untuk membuat course baru atau membuat mata pelajaran baru di dalam Canvas. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan tombol tersebut atau Bapak Ibu juga bisa ke menu course yang ada di sisi kiri. Jadi silakan dipilih caranya seperti apa yang paling mudah bagi Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah mengakses halaman dashboard, silahkan Bapak Ibu bisa start a new course pada menu pada tombol ini, diklik. Nah, maka langkah berikutnya kita akan membuat course, kita akan membuat mata pelajaran di dalam Canvas. Silahkan bisa diisikan di dalam course tersebut. Misalkan saya ambil contoh, saya ingin, misalkan saya di SMK tetapi TKJ ya, misalnya materinya adalah tentang jaringan komputer, misalnya begitu ya. Jaringan komputer. Nah, kemudian ini course saya, ini mata pelajaran saya misalnya ya. Kemudian di bawahnya ada pilihan content license ini ya. Content license ini Bapak dan Ibu bisa memilih private atau copyright atau public domain. Public domain nantinya akan diakses juga oleh orang-orang lain di luar dari yang kita undang ke dalam course kita, ke dalam mata pelajaran kita. Misalkan Bapak dan Ibu pingin buat kelas yang itu bisa diakses oleh siapapun di dunia ini, maka Bapak Ibu bisa membuat yang public domain. Sedangkan kalau Bapak Ibu hanya mengkhususkan bagi siswa-siswi Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan yang tipe private atau copyrighted ini. Kalau sudah dipilih seperti ini, maka Bapak dan Ibu selanjutnya bisa create course. Create course. Nah, nanti seperti ini. Nah, sampai di sini apakah sudah berhasil? Kalau belum, nanti bisa dibantu oleh adik-adik mahasiswa. Saya juga sudah mengizinkan salah satu tim untuk merekam. Saya juga merekam. Nanti kalau terlewat, Bapak dan Ibu bisa mengakses. Nanti mungkin di-share rekamannya ya, dimasukkan ke Google Drive, kemudian di-share ke grup, biar Bapak Ibu nanti bisa mengulangi kembali di rumah kalau misalnya ada kendala di dalam menyusun atau mengerjakan materi yang kita laksanakan pada hari ini. Bapak dan Ibu sudah masuk di kondisi di kelas ini, di course ini seperti ini. Kalau ada yang terkendala mungkin atau ingin bertanya, silahkan Malcolm atau Agung bisa di-share untuk bisa ditanyakan atau bisa dikonsultasikan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi atau navigasi-navigasi yang ada di dalam course atau di dalam mata kelas online ya, mata pelajaran yang Bapak Ibu sudah buat. Jadi
Di sisi kiri, ya di kiri di bagian sini, agak ke dalam ya, bukan yang menu paling luar. Di sisi kiri Bapak dan Ibu akan menemukan beragam menu yang nanti bisa dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran tadi. Misalkan saya akan menggunakan dalam konteks mata pelajaran saya adalah tadi ya jaringan komputer dengan menggunakan metode problem based learning ya, yang diimplementasikan dengan secara daring di dalam Canvas. Jadi nanti saya akan menyusun bagaimana menyusun problem based learning di dalam Canvas untuk pembelajaran daring. Seperti itu. Nah, di sisi kiri ini ada beberapa fitur yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah announcement. Announcement ini adalah fitur yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk berupa pengumuman. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memberikan pengumuman kepada siswa-siswi Bapak Ibu, maka bisa menggunakan fitur announcement. Assignment ini adalah fitur yang digunakan untuk memberikan tugas kepada siswa-siswi Bapak Ibu. Jadi bentuk penugasan-penugasan bisa menggunakan assignment. Discussion ini adalah fitur yang disiapkan oleh Canvas untuk Bapak Ibu bisa melakukan atau bisa membuka forum diskusi. Tetapi diskusinya tentunya bukan diskusi live yang kita langsung berdebat seperti itu atau berargumentasi, melainkan diskusi melalui chat, melalui teks. Jadi nanti siswa akan menuliskan argumen pendapat mereka melalui fitur discussion tersebut. Ini tentunya bisa dimanfaatkan juga untuk membantu Bapak Ibu dalam penugasan. Fitur grades ini adalah fitur yang nanti digunakan untuk merekap tugas, nilai tugas. Jadi Bapak Ibu ketika memberikan tugas, nilainya nanti bisa direkap dan diekspor dalam bentuk Excel. Nah, jadi nanti bisa dalam bentuk Excel. People ini adalah fitur yang digunakan untuk mengelola peserta kelas kita. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan guru lain, ya, menambahkan guru lain ke kelas kita itu bisa, atau Bapak Ibu ingin menambahkan siswa. Meskipun nanti siswa itu mereka bisa bergabung ke kelas kita melalui nanti kita bisa mengirimkan kode atau undangan kepada mereka, mereka bisa masuk ke dalam Canvas. Panduan Canvas yang saya buat itu Bapak Ibu bisa bagikan ke siswa, karena di bagian akhir ada panduan untuk siswa bagaimana cara mereka menggunakan Canvas. Silahkan dibagikan bebas untuk bisa digunakan oleh siswa. Pages ini adalah fitur yang nanti digunakan oleh Bapak Ibu untuk membuat seperti halaman web di dalam Canvas. Jadi misalkan Bapak Ibu mau menuliskan instruksi-instruksi terkait dengan problem yang akan diselesaikan, atau terkait dengan modul yang akan disampaikan, terkait dengan tutorial yang akan disampaikan, bisa di Pages. Files ini sama seperti pengelolaan file, directory. Jadi Bapak dan Ibu bisa nanti mengupload file di sini, mengupload PowerPoint, mengupload video, dan lain sebagainya. Silabus ini seperti silabus pada umumnya di yang Bapak Ibu atau mungkin untuk Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru RPP ya, RPP dan lain sebagainya itu bisa dikelola di dalam silabus ini. Sedangkan outcomes ini seperti KD, kompetensi dasar yang nanti Bapak Ibu bisa atur untuk menjadi acuan bagi siswa ketika mereka mengikuti kelas Bapak dan Ibu. Rubrik, seperti rubrik, ya, jadi kalau Bapak Ibu akan menilai tugas siswa, tentunya Bapak Ibu perlu rubrik ya untuk menentukan nilainya 80, nilainya 70, nilainya 50, atau mungkin gagal di rubrik tersebut. Kuis adalah menu untuk membuat kuis atau mungkin ulangan harian ya kalau di sekolah ya, ulangan harian yang sifatnya itu ujian pra sebelum ujian akhir dan seterusnya. Modul nanti pengelolaan modul, ini modul yang saya sedang posisinya ada di modul. Conference untuk teleconference, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan fitur itu. Collaboration, kalau Bapak dan Ibu ingin berkolaborasi, misalkan ada makalah yang akan ditulis bersama, misalnya itu bisa.
Kemudian attendance ini seperti presensi, Bapak dan Ibu. Siapa saja yang hadir, siapa saja yang ada di dalam kelas kita bisa digunakan. Kemudian analytics ini untuk analisis kelas, keaktifan mereka, perilaku, tugas yang dikumpulkan, apakah telat, apakah on time, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah settings. Settings ini pengelolaan dari kelas yang Bapak Ibu buat. Cukup banyak ya fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Mungkin juga tidak semua fitur akan dimanfaatkan karena mungkin Bapak dan Ibu hanya butuh beberapa saja yang itu nanti bermanfaat untuk pengelolaan kelas. Misalnya seperti cukup assignment dan discussion atau assignment dan quiz, seperti itu ya. Kemudian nantinya di sisi kanan itu akan ada menu tambahan di setiap fitur yang akan kita akses. Jadi kalau kita klik di sisi kiri, maka sisi kanan akan mendukung fitur yang ada di sisi kiri tadi. Misalkan untuk home, maka fiturnya adalah ini ya. Fiturnya adalah core status dan seterusnya ini. Oke. Kemudian untuk announcement, misalkan nanti fiturnya ada di sisi kanan juga ya. Ada fitur di sisi kanan plus announcement. Begitu seterusnya sampai fitur yang paling bawah yaitu settings. Baik. Sampai di sini ada yang kurang jelas mungkin Bapak dan Ibu? Sebelum kita mencoba satu persatu nanti ya. Baik, kalau Bapak dan Ibu merasa sudah bisa membuat kelas, maka sekarang kita coba bagaimana untuk mendesain kelas kita agar kelas kita ini nanti sesuai dengan materi ajar yang akan disampaikan. Misalkan untuk materi ajar, saya coba cari di internet saja sebenarnya. Ada beberapa materi ajar di SMK, TKJ misalnya seperti itu, yang nanti bisa kita gabungkan, termasuk kalau misalkan Bapak dan Ibu memiliki materi-materi yang sudah dimasukkan ke YouTube. Nah, langkah pertama misalkan untuk membuat atau untuk mengisi kelas online kita akan membuat modul dulu. Jadi saya ada di posisi home, di mana tampilan utamanya adalah modul ini ya. Maka saya bisa membuat modul dulu seperti di panduan. Kita membuat course sudah, kemudian nanti menambahkan modul. Saya coba tambahkan modul dulu. Misalnya modulnya pengantar jaringan komputer, misalnya begitu ya, nama modulnya. Nah ini saya sudah membuat modul baru. Jadi caranya tadi di plus di modul, di tanda atau di tombol biru plus ini, kemudian masukkan nama modulnya. Misalnya saya membuat lagi modul lagi, misalkan topologi jaringan, misalnya begitu ya. Topologi jaringan komputer. Oke. Nah, saya add modul lagi. Sekarang saya punya dua modul di sini Bapak dan Ibu. Pertama adalah pengantar jaringan komputer, yang kedua adalah topologi jaringan komputer. Bapak Ibu silahkan langsung kalau misalnya kebetulan juga masih ingat dengan materi ajar yang atau bahan pokok bahasan yang disampaikan di mata pelajaran Bapak Ibu, silahkan bisa langsung demonstrasikan, dicoba di situ. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Nah, jadi sekarang saya punya dua modul seperti ini. Langkah berikutnya tentunya modul ini akan saya isi dengan materi sesuai dengan metode pembelajaran yang akan saya gunakan. Yaitu metode pembelajaran problem based learning tadi ya Bapak dan Ibu. Problem based learning itu mungkin sambil dibuka ya karena saya tidak bisa share dua screen. Di dalam problem based learning Bapak dan Ibu
langkah pertama adalah kita akan memberikan sajian atau kita akan memberikan topik masalah atau kita akan menyampaikan masalah kita kepada siswa, begitu ya. Akan menyajikan masalah kepada siswa. Maka mungkin di dalam aktivitas ini kita akan memberikan pertama bahan ajar atau yang kedua mungkin kajian fenomena ya, yang ada di dalam topik jaringan komputer tadi. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa misalkan saya akan menambahkan materi begitu ya. Saya akan menambahkan materi ke dalam pengantar jaringan komputer tahap yang pertama. Maka saya bisa di sini ada tanda plus Bapak dan Ibu di dalam sampai dengan modul ya. Bagaimana kita mengelola modul. Nah, di sini saya kembali ke sini. Jadi di modul pertama saya ingin menambahkan aktivitas pertama. Misalnya tahap pertama saya ingin menyajikan materi kepada siswa, begitu ya. Ingin menyajikan materi kepada siswa, maka di bagian kanan dari modul ini saya klik tanda plus. Ini ya, tanda plus. Kemudian misalkan untuk bisa memberikan tahapan-tahapan, maka yang pertama akan saya tambahkan adalah text header misalnya ya. Menambahkan text header, misalnya saya mau menuliskan begini, tahap 1, materi ajar, gitu ya. Materi ajar jaringan komputer. Ini misalnya. Materi ajar jaringan komputer. Nanti di tahapan ini saya akan memberikan berbagai materi-materi ajar kepada siswa untuk mereka bisa mempelajari materi tersebut. Gitu ya. Mereka mempelajari materi tersebut. Saya tambahkan item tersebut. Nah, nanti posisinya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, posisinya adalah di sini ada materi ajar jaringan komputer. Kemudian sampai di sini ada yang kesulitan mungkin? Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan materi misalnya ya. Saya ada materi misalnya PPT misalnya begitulah. Ada materi PowerPoint atau ada materi PDF yang mau saya tambahkan ke materi bagian ini sehingga nanti siswa bisa mengakses. Jadi sama sekali lagi kita tambahkan di sini plus kemudian kita masukkan file misalnya ya. Nah, filenya saya cari dulu ini. Misalkan filenya terkait dengan ini ya, jaringan komputer ya. Anggaplah di sini. Nah, ini misalnya. Anggaplah ada materi pertama di dalam jaringan komputer terkait dengan materi ini. Maka ini saya bisa upload di sini. Nah, ini caranya tadi saya ulangi lagi Bapak dan Ibu. Di tanda plus ini, tanda plus kita pilih file. Jadi ada pilihan macam-macam ya. Ada assignment, ada quiz, ada file, ada page, ada discussion, dan seterusnya. Saya pilih file dulu. Nah, saya pilih file. Kemudian setelah file, saya pilih materinya. Oke. Open. Kemudian nanti foldernya mau ditaruh di mana, sementara diikuti saja yang ada di dalam kanvas ini. Misalnya saya ditaruh di course file. Indentation-nya ini diabaikan dulu Bapak Ibu. Indentation-nya diabaikan karena indentation ini nanti digunakan untuk sebenarnya untuk mengatur jarak di dalam course, nanti bisa kita lakukan di akhir. Oke, kalau sudah berhasil untuk memproses di sini, jangan lupa add item. Oke, nah materi saya
sudah masuk ini materi pertama di sini. Jadi kalau ini saya klik, nanti muncul, nah ini kalau saya klik nanti muncul seperti ini materinya. Ya, sistem operasi. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa, siswa-siswa bisa mengakses materinya di bagian bawah ini. Oke, mengakses di bagian bawah seperti ini. Nah, nanti akan muncul, nah ini materinya. Ini materi yang saya sampaikan di dalam kelas tersebut. Oke. Begitu ya Bapak dan Ibu. Saya kembali lagi ke home tadi. Jadi caranya kalau kita sedang berada di satu lokasi, kemudian mau kembali ke halaman depan, Bapak Ibu silahkan tinggal mengklik home saja. Nah, home, sudah kita ada di posisi ini. Nah, sekarang ini yang berbeda Bapak Ibu. Di sistem operasi itu tanda hijau seperti ini. Tanda hijau seperti ini menunjukkan bahwa materi yang kita masukkan itu sudah dipublish. Sudah bisa diakses oleh siswa kita. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara siswa melihat materi yang sudah kita masukkan. Nah, yang di bagian atas ini belum kita publish kan, karena tandanya masih silang seperti ini. Maka untuk mempublish modul dan tahapan ini, Bapak Ibu tinggal klik yang di bagian sini, yang bagian garis ini, diklik, nanti akan berubah menjadi hijau. Demikian juga ini diklik berubah menjadi hijau. Kalau misalnya Bapak Ibu berencana untuk mengganti statusnya tidak dipublish, ya tinggal diklik lagi saja menjadi unpublish. Jadi materi ini tidak dipublish, begitu ya Bapak dan Ibu. Oke, masih di dalam materi ajar, misalnya siswa kita sudah kita berikan materi dulu ya, seperti yang tadi di tahapan awal di dalam problem based learning, kita akan memberikan orientasi masalah, mengorganisasi belajar mahasiswa, ada arahan-arahan di situ, itu kita lakukan di tahap awal. Maka di sini Bapak dan Ibu bisa kembali menambahkan materi lain. Misalnya, saya ingin mengambil dari sini Bapak Ibu, ada di YouTube ini ya. Di YouTube ada materi tentang yang akan saya masukkan, komputer dan jaringan dasar, misalnya ini ya. Ini materi yang ada di YouTube tersedia yang bisa kita manfaatkan untuk juga diakses oleh siswa-siswi kita. Maka di sini saya kembali ke mana? Ke Canvas. Saya bisa menambahkannya dengan cara seperti ini. Jadi ini tanda plus lagi, sama lagi. Plus, kemudian pilih fitur yang external URL. Ini ya, pilih fitur yang external URL, klik, oke, kemudian nanti URL-nya dimasukkan di sini, Bapak dan Ibu. Nah, untuk URL-nya Bapak Ibu silakan buka YouTube dulu, nah, kemudian misalnya ketikkan materi Bapak Ibu yang ingin dimasukkan, misalnya materi SMA kimia misalnya ya, kelas 10 atau kelas 11 dan seterusnya. Jadi bisa dimasukkan di dalam di dalam YouTube, kemudian nanti bisa dicari ya. Kalau sekarang koneksinya sedang bagus, bisa langsung dicoba. Kemudian nanti dari YouTube pilih menu yang share ini. Nah, menu share, Bapak Ibu tinggal copy saja. Jadi saya ulangi lagi, Bapak Ibu klik menu share, kemudian nanti tinggal di copy saja. Nah ini di copy, sudah tercopy, diklik copy, kemudian Bapak Ibu kembali ke menu ke Canvas, ke halaman Canvas. Kembali ke sini, kemudian nanti dipastekan di sini, di paste di sini. Klik kanan saja, kemudian paste, linknya sudah masuk, Bapak dan Ibu. Kemudian diberikan nama, misalnya video ajar jaringan komputer. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa add item, atau kalau Bapak Ibu mau supaya nanti video tersebut tidak diputar di halaman ini, diputar di halaman yang lain misalnya ya, di tab yang lain, Bapak Ibu bisa klik new, load in new tab, seperti ini ya, diklik. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Oke. Nah, jangan lupa nanti juga untuk dipublish. Oke. Seperti ini. Jadi kita sudah memberikan dua materi. Yang pertama, ini uji coba saja Bapak Ibu ya, simulasi.
Yang pertama ada materi PowerPoint yang Bapak Ibu gunakan untuk menyampaikan materi. Yang kedua ada video ajar yang Bapak Ibu bisa bagikan kepada siswa Bapak Ibu. Videonya bisa banyak, materinya bisa banyak, dan seterusnya. Sampai di tahapan ini, Bapak dan Ibu tidak mengajar secara langsung kan ya. Bapak Ibu tidak ceramah kepada siswa, tetapi Bapak Ibu memberikan materi ajar kepada siswa dan siswi Bapak Ibu tadi. Oke. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu bisa mulai masuk ke tahapan berikutnya di dalam pembelajaran berbasis masalah gitu ya. Apa itu? Yaitu mulai memberikan problem dan mulai penugasan misalnya ya. Mulai memberikan masalah dan mulai penugasan. Seperti apa Bapak Ibu ingin menyampaikan masalah kepada siswa Bapak Ibu? Bisa melalui bahan bacaan misalnya begitu ya. Bapak Ibu melihat bagaimana fenomena perkembangan misalnya ya, masalah yang akan diangkat itu di kondisi saat ini misalnya ya, mengacu pada berita, pada jurnal, pada artikel dan lain sebagainya, itu kemudian ditambahkan di dalam materi ini. Jadi misalkan Bapak dan Ibu ingin memberikan fenomena tadi ya, menceritakan fenomena tadi kepada siswa, maka bisa menggunakan misalnya page. Bapak Ibu klik lagi di tanda plus di sini, kemudian di sini pilih page, nah, seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu bisa klik page, nah, kemudian namanya apa? Misalkan keamanan jaringan komputer misalnya begitu ya. Sekarang yang sedang menjadi fenomena di masyarakat adalah masyarakat tidak percaya lagi dengan keamanan sistem dan jaringan komputer, misalnya seperti itu. Oke, maka page-nya nanti akan terbentuk kalau kita mau mengedit page ini. Jadi tadi kan menambahkan page, kalau kita mau edit, silakan klik pada menu keamanan jaringan komputer tadi, yang page tadi, kemudian nanti akan muncul seperti ini kondisinya, halamannya. Ini adalah halaman page, ya, halaman page, fitur page. Kemudian bisa kita edit. Nah, kita edit. Nanti apa misalnya yang dimasukkan? Misalnya ada artikel, misalnya kita cari di Google, ada artikel tentang peretas, misalnya begitu ya, peretas jaringan komputer. Nah, ini ada berita seperti ini misalkan di warta.co.id, wartaekonomi.co.id. Nah, di sini ada peretas Cina bobol jaringan komputer Vatikan ada apa? Nah, misalnya gitu ya. Nah, misalnya saya ambil linknya saja Bapak Ibu. Ini linknya saya copy, mudah-mudahan terlihat di sana. Saya copy, kemudian misalnya saya kembali ke laman tadi. Nah, di sini ini di halaman page tadi, mudah-mudahan terlihat dari tempat Bapak Ibu. Kemudian misalkan berdasarkan misalnya berita terkait dengan peretas jaringan komputer berikut ini. Nah, berikut ininya Bapak Ibu bisa disematkan atau bisa dimasukkan link tadi. Nah, jadi kita link URL-nya kita masukkan tadi. Kita paste di sini. Ini dari wartaekonomi.com tadi, .com tadi ya. Ini bisa kita masukkan, kemudian kita insert link di sini. Nah, ini ya. Jadi nanti linknya bisa diakses oleh siswa Bapak Ibu di page ini. Selanjutnya kemudian nah di sini kemudian setelah itu
Nah, misalkan analisis, misalnya ya, kondisi keamanan sistem komputer di Indonesia gitu ya. Keamanan Nah, sampai di sini misalnya ya, ini belum ada aktivitas apapun, Bapak Ibu bisa memasukkan apa semacam acuan untuk mengerjakan atau untuk berdiskusi atau untuk melakukan analisis gitu ya, berdasarkan acuan-acuan sebagai berikut, misalnya begitu ya. Misalnya ini harus memiliki sumber yang akurat, harus merujuk sumber yang akurat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini hanya contoh saja, Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu kembangkan untuk real di materi Bapak Ibu masing-masing. Nah, misalkan seperti ini saja. Kemudian di bagian bawah kita perlu mengatur opsi-opsi yang ada di dalam page ini. Misalkan page ini akan diakses oleh siapapun, baik teacher maupun students. Maka Bapak Ibu pilih opsi teachers and students ini. Kemudian setelah itu save and publish, maka nanti akan muncul di dalam ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini sudah muncul di page Bapak dan Ibu nanti. Kemudian di home, saya kembali ke home. Nah, nanti isi dari materi atau di dalam page keamanan jaringan komputer adalah langkah-langkah tadi. Ini jadi kita hanya memberikan pengantar atau benchmarking melalui fitur page tadi. Nah, langkah berikutnya di dalam problem based learning adalah siswa mulai melakukan penyelidikan baik secara individual maupun kelompok. Nah, kita bisa buat tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua saya pakai fitur yang tadi saya ulangi adalah fitur text header. Di fitur text header ini kita buat tahap kedua. Tahap kedua misalnya penyelidikan masalah tadi ya. Penyelidikan dan penyelesaian masalah misalnya seperti itu. Penyelesaian masalah. Oke. Sudah jadi tahapan yang kedua, jangan lupa untuk dipublish. Di dalam penyelidikan dan penyelesaian masalah ini, misalkan siswa kita minta untuk pertama berdiskusi. Nah, pertama berdiskusi, atau mungkin jangan diskusi dulu ya. Bapak dan Ibu ingin mengetahui sejauh mana sih siswa kita itu belajar dari materi ajar yang sudah kita berikan. Jangan sampai siswa itu dia tidak mengakses materi, dia tidak menonton video, dia tidak membaca page yang sudah kita tulis gitu ya. Maka Bapak dan Ibu bisa memberikan kuis dulu kepada siswa untuk mereka bisa untuk kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan kognitif mereka ya terhadap materi ajar yang sudah kita berikan. Jadi di tahap 2 ini misalnya kita kasih kuis dulu. Caranya bagaimana? Sama, jadi di tanda plus ini kita klik. Nanti yang kita pilih di sini adalah menu kuis. Nah, menu kuis, kemudian nanti new quiz kita pilih. Kuisnya apa namanya? Misalnya kuis terkait dengan pengantar jaringan komputer tadi. Pengantar jaringan komputer, kemudian kita add item. Oke, ini ada kuis, nanti ada soal-soal yang akan dikerjakan oleh siswa kita di dalam aktivitas kuis ini. Kemudian berikutnya kita setting kuisnya, kita set up kuisnya supaya nanti sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Jangan lupa, jadi caranya kita klik pada kuis tadi, kemudian nanti kita edit. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke laman ini, laman kuis ini, Bapak Ibu bisa klik edit. Oke. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memasukkan deskripsi dari kuis tersebut dulu, misalnya gitu ya.
Misalnya kuis ini dikerjakan secara individu, misalnya ya, individu tidak boleh atau dilarang keras untuk saling bertukar jawaban dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu bisa atur di dalam pengaturan kuis ini. Kemudian nanti di bagian bawah Bapak dan Ibu ada beberapa opsi yang bisa kita implementasikan. Misalnya tipe kuisnya ini bisa berbagai macam Bapak dan Ibu, ada kuis untuk tadi kita sudah sampai pada ini terputus lagi tadi Bapak Ibu ya. Kita sudah di proses untuk menambahkan kuis ya tadi ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sudah terlihat ya di situ. Jadi di dalam kuis kita bisa memilih beberapa tipe. Ada yang tipenya grade quiz, graded quiz, ada yang praktis, ada yang survei dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa pilih. Misalnya untuk kuis yang dinilai ya graded quiz ya, kuis yang akan kita nilai. Kemudian assignment group ini sebenarnya kalau Bapak Ibu nanti akan mengelompokkan tugas itu ke dalam beberapa grup ya. Misalkan ada tugas sebelum ujian akhir, ada tugas sebelum ujian tengah, misalnya begitu ya. Nah, itu bisa dikelompokkan di situ. Nah, nanti pengelompokannya di menu assignment, nanti ada menu assignment. Kemudian opsi yang berikutnya, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengatur supaya jawaban dari kuis tersebut diacak, jawabannya diacak, Bapak Ibu bisa pakai yang shuffle answer. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau membatasi supaya siswa itu mengerjakannya cuma beberapa menit atau beberapa puluh menit, Bapak Ibu bisa memilih yang time limit. Misalnya kuisnya hanya 10 menit misalnya gitu ya. Itu bisa dipilih di sini. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mengizinkan siswa untuk bisa mengisi berkali-kali kuis tersebut, misalkan ya, pokoknya dia mengerjakan kuis sampai benar, sampai nilainya sempurna ya, itu bisa diklik yang allow multiple attempts. Allow multiple attempts ini nanti akan mengizinkan siswa untuk mengisi berkali-kali. Nanti kita bisa milih yang akan diambil adalah nilai tertinggi atau nilai terakhir atau nilai rata-rata. Nah, jadi pilihannya bisa Bapak Ibu pilih di sini. Misalnya ambil yang tertinggi ya, sudah berarti nanti siswa bisa mengisi sampai dia bisa lulus lah di dalam materi tersebut. Berapa kali kita izinkan ya terserah Bapak Ibu, misalnya bisa 3 kali, bisa dan seterusnya. Ini kalau Bapak Ibu mengizinkan siswa untuk mengisi berkali-kali kuis tersebut ya, sampai dengan kompetensinya bisa tercapai. Kemudian kalau misalnya siswa itu sudah berhasil mengisi dan dia ingin melihat responnya, karena ini kan nanti kuis otomatis akan dinilai secara otomatis oleh sistem ya, maka Bapak Ibu bisa memilih opsi bahwa student atau siswa bisa melihat respon kuis mereka, gitu ya. Nah, kapan mereka bisa melihat, kita bisa pilih di sini. Misalnya untuk melihat jawabannya benar, misalnya kuisnya kita berikan hari ini ya, maka jawaban benarnya besok misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Oke. Kemudian kalau misalkan kita mau menampilkan hanya satu kuis, satu soal, mohon maaf, hanya satu soal di dalam satu periode, misalnya satu kali penampilan satu kali muncul, maka kita bisa pilih opsi show one question at a time. Gitu ya. Kemudian kalau mau dikunci soal tersebut setelah berhasil diisi ya kita lock di sini. Nah, itu ya pilihannya. Kalau Bapak dan Ibu mau memberikan password kepada kuis tersebut, jadi yang ikut kuis hanya mereka yang punya password saja, maka Bapak Ibu bisa memberikan akses code di dalam kuis tersebut. Jadi hanya mereka yang punya akses yang bisa mengikuti kuis tersebut. Oke. Kemudian yang berikutnya ini filter IP address. Kalau misalnya Bapak Ibu menyelenggarakan kuisnya di lab komputer misalnya ya, siswa yang bisa mengikuti kuis hanya siswa yang ada di lab komputer. Nah, itu bisa kita atur IP address-nya. Nah, yang berikutnya, kuis itu akan diberikan ke siapa? Assign to siapa? Misalnya Bapak Ibu mau memberikannya ke orang tertentu saja, ya bisa Bapak Ibu pilih siapa
siswa yang akan kita masukkan di dalam kuis tersebut atau akan mengikuti kuis tersebut. Yang terakhir, due date atau deadline. Kapan kuis tersebut akan dikerjakan? Deadline-nya kapan? Nah, itu bisa kita pilih. Misalnya deadline-nya hari ini. Jamnya kapan? Apakah jam 2-3 malam nanti atau siang ini? Nah, itu bisa kita atur di sini. Oke. Kemudian sampai di sini nanti kita jangan save and publish dulu. Available-nya juga kita bisa atur ya. Jadi kuis tersebut bisa tampil dari hari apa sampai hari apa bisa kita atur di sini. Misalnya sampai hari ini saja. Nah, berarti nanti besok kuisnya tidak akan tampil, gitu ya. Besok kuisnya tidak akan tampil di siswa. Nah, kita tidak save and publish atau save dulu karena kita mau menambahkan question-nya. Kita mau menambahkan pertanyaannya. Gimana caranya? Bapak Ibu pilih paling atas. Tadi kan details ya. Sekarang Bapak Ibu bisa pilih ke tab atau opsi question di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih tab atau opsi question. Question, oke. Kemudian Bapak dan Ibu bisa pilih new question. Sini. Klik new question. Nanti pilihannya ada berbagai macam question Bapak dan Ibu. Ada multiple choice, ada true false, ada fill in the blank, fill in multiple blanks, ada multiple answers, ada multiple drop downs, matching, numerical answer, formula question, essay question, file upload question, dan text no question. Misalkan saya pilih yang multiple choice saja. Poinnya jangan lupa Bapak Ibu, misalkan untuk question ini poinnya 10. Misalnya saya namakan pertanyaan 1 begitu ya. Pertanyaan 1. Nah, pertanyaan 1 ini misalkan pilih jenis kabel yang tepat ya, atau jenis kabel yang digunakan ya, yang digunakan dalam koneksi internet, nah, misalnya gitu ya. Nah, kemudian di sini misalkan pilihan yang benar harusnya kan misalkan RJ45 gini ya, tipe kabelnya. Oke. Kemudian yang berikutnya misalkan ini contoh Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tidak diikuti. Misalnya kabel rem misalnya gitu ya. Kemudian kabel gas misalnya gitu ya. Contoh saja. Nah, misalnya jawabannya 4, satunya kabel listrik misalnya gitu. Oke. Nah, maka pilihan jawaban yang benar sudah kita tentukan ini ya, RJ45, sedangkan possible answer-nya nanti adalah kabel rem, kabel gas, kabel listrik. Gitu. Kalau misalnya yang bersangkutan menjawab RJ45, kita bisa berikan apresiasi gitu ya. Selamat, jawaban Anda benar misalnya. Jawaban Anda benar. Oke, ini opsi afirmasi atau apresiasi gitu ya. Nah, ini misalkan salah dia jawabnya kabel rem, harusnya kan bukan kabel rem ya untuk koneksi internet. Kita bisa minta yang bersangkutan untuk belajar ya. Coba pelajari topik topik terkait dengan koneksi internet, misalnya gitu ya. Nah, ini kita klik dan ini juga sama, kita bisa berikan possible answer-nya. Kemudian ini juga kita berikan. Jadi tinggal dikopas begitu saja Bapak Ibu. Dan nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa klik update question. Oke, sekarang kita punya satu pertanyaan. Pilih jenis kabel yang digunakan dalam koneksi internet ini ya. Ini untuk mengukur tadi yang di atas. Oke, kalau sudah misalnya kan saya cuma satu aja Bapak Ibu, jangan banyak-banyak dulu untuk contoh. Satu, Bapak Ibu bisa coba untuk jenis question yang lain ya, yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu tadi. Apakah dia fill in blank, atau essay, atau macam-macam. Berikutnya kita save and publish. Oke, sedang proses saving, menyimpan.
Oke. Kalau sudah tersimpan, oh masih proses simpan. Ini harusnya sudah tersimpan ya. Oh, sorry Bapak Ibu. Saya tadi minta require access code. Oke, saya saving lagi. Oke, sudah tersimpan. Ini contoh kuis yang sudah dibuat. Kalau mau dilihat, Bapak Ibu silahkan preview di sini. Nah, ini preview di bagian atas. Nah, nanti muncul kuis yang akan kita berikan ke siswa. Ini ya. Pilih jenis kabel yang digunakan untuk internet. Kalau saya pilih gas, kalau saya submit, nanti muncul pilihan jawaban. Oh, ini ya. Coba pelajari topik yang terkait dengan koneksi internet. Jadi jawaban saya tidak benar, incorrect, seperti itu. Nah, ini contoh kita sudah membuat kuis. Oke. Kemudian saya kembali lagi ke home, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang ya ini ya sudah selesai membuat kuis. Tahap berikutnya, aktivitas berikutnya di tahap kedua, kita mulai memberikan tugas untuk menyelesaikan masalah tadi ya tentang fenomena di bidang komputer ya. Jadi kita akan mengambil masalah tadi yang sudah kita berikan di page, kemudian akan kita masukkan di penugasan. Saya pilih opsi assignment. Jadi saya ulangi lagi, di tanda plus ini, klik. Kemudian pilih assignment. Kemudian nanti new. Nama tugasnya apa? Misalnya makalah sistem keamanan jaringan. Nah, misalnya begitu. Makalah sistem keamanan jaringan. Kemudian nanti seperti biasa kita edit atau kita atur, kita setting di di tugas ini kita setting. Oke, kemudian nanti kita atur di sini. Nah, misalnya ini ya di deskripsinya kita berikan guideline-nya bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut. Misalnya buatlah makalah terkait sistem keamanan jaringan, ya. Kemudian keterangannya apa, misalnya kertasnya apa, kemudian sumbernya, referensinya maksimal minimal berapa, dari mana, ya, dari buku apa, dan seterusnya. Nah, itu bisa dituliskan seperti itu. Kemudian nanti detailnya bisa Bapak Ibu tambahkan ya. Kemudian nanti kita bisa mulai mengatur, misalnya nanti poinnya berapa ini untuk tugas ini, misalnya 100 poinnya ya gitu ya. Kemudian pilihannya juga bisa kita pilih nanti ya, ada yang persentase, ada complete incomplete, ada poin. Nah, misalnya saya pilih poin, jadi nilainya berupa poin, 100 poin begitu. Nah, yang dikumpulkan nanti apa? Misalkan yang akan dikumpulkan nanti adalah file yang akan diupload ya. Nah, kita pilih file yang diupload, misalnya kita batasi siswa hanya bisa mengupload, jadi file upload, siswa hanya bisa mengupload file yang tipenya PDF atau doc. Gini. Jadi selain itu nggak bisa upload, PPT nggak bisa, kemudian video juga nggak bisa, dan seterusnya. Nah, kalau siswanya boleh mengupload berkali-kali, maka kita tulis allow attempts-nya unlimited. Kalau kita batasi, kita limit. Jadi dia hanya bisa ngupload 1 kali tugas itu. Setelah itu dia nggak bisa ngupload lagi. Kemudian kalau misalnya ini berupa tugas kelompok, Bapak Ibu bisa membuat kelompok di sini. Nah, misalnya ini tugas kelompok, gitu ya. Namanya misalnya kelompok 1 dan seterusnya, nanti otomatis. Nah, kita mau bagi grup tersebut berapa orang di dalam satu grup. Misalnya satu grup isinya 3 orang, misalnya gini. Jadi split student into groups with 3 students per group.
Jadi kita split setiap grup itu 3 orang. Nah, jadi otomatis nanti oleh Canvas dia akan membagi grup tadi menjadi 3 orang per grup. Kemudian kalau dibutuhkan review, ya, kalau dibutuhkan review untuk di tugas tadi, maka kita bisa minta siswa lain mereview tugas temannya. Nah, ini bisa kita aktifkan ini. Jadi temannya mereview tugas temannya yang lain, gitu ya. Oke, kalau tidak kita nonaktifkan. Kemudian diberikan ke siapa tugas ini? Ya, diberikan ke siapa tugas ini? Kapan diberikannya? Ya, kita misalnya hari ini kita berikan tugasnya, sampai kapan ya kita tentukan di sini. Kemudian munculnya sampai kapan kita tentukan juga di sini. Oke. Kalau sudah, kita bisa save and publish. Oke. Kemudian masih di dalam assignment, kita bisa menambahkan rubrik Bapak Ibu. Misalnya kita mau menilai tentang makalah tadi, jadi rubriknya tentang rubrik makalah. Nah, nilainya tadi kan 100 ya, rubrik tersebut ya. 100. Nah, kapan dia mendapatkan poin 100 bisa kita deskripsikan. Jadi nilai sempurna itu misalnya ya, full marks itu ketika misalkan tadi referensi yang digunakan misalnya 10 dari buku mana? Buku A misalnya begitu ya. Atau dari buku teks terkait A misalnya gitu ya. Buku terkait sistem keamanan jaringan. Nah, gitu ya. Kita bisa edit di rubrik ini. Kalau misalnya kita mau bagi lagi, dia dapat nilai 70, misalnya gimana? 70 ini misalnya ini nilainya B ya. Saya nanti edit yang itu nilainya A. Ini menggunakan menggunakan 5 referensi misalnya gitu. 5 referensi update rating. Yang ini saya ganti dulu Bapak Ibu, tadi nilainya ini harusnya A. Nah, gini A. Kemudian nilainya C misalnya gitu ya. C misalnya tidak memiliki referensi. Nah, kita update. Nah, nanti akan ada rubrik seperti ini. Jadi dia dapat A kalau referensinya 10, B kalau referensinya 5, C tidak ada referensi. Bisa seperti itu. Kemudian di bagian bawah kita pilih use this rubric for assignment grading. Jadi untuk menilai kita pakai rubrik tersebut. Oke, rubriknya sudah jadi Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya ke home lagi. Oke. Nah, mungkin yang aktivitas terakhir yang nanti akan kita gunakan di dalam materi jaringan komputer ini adalah aktivitas untuk evaluasi hasil. Jadi saya masukkan lagi text header. Di sini tahap ketiga itu evaluasi hasil masalah yang sudah berikan tadi. Nah, nanti di sini jangan lupa di-publish. Kita masukkan misalnya ada discussion. Misalkan ada discussion, saya pilih menunya discussion. Topiknya misalnya diskusi hasil makalah, gitu ya. Diskusi hasil makalah. Saya tambahkan. Oke. Ini belum dipublish. Untuk melakukan editing di diskusi hasil makalah ini, Bapak Ibu bisa klik di menu ini, diskusi hasil makalah. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa edit. Oke, nanti siswanya diminta untuk berdiskusi. Diskusikan misalnya gitu ya. Diskusikan hasil makalah siswa terkait sistem keamanan jaringan tadi ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada panduan untuk berdiskusi bisa kita upload di sini.
Kemudian diskusinya bisa kita nilai Bapak dan Ibu. Kita nilai diskusinya. Kemudian nilainya bisa sampai berapa, misalnya 0 sampai 100 begitu ya. Kemudian nanti berupa poin kita berikan kapan. Nah, kapan berdiskusi? Tentunya berdiskusi setelah tugasnya selesai kita berikan kan ya, atau tugasnya selesai dikumpulkan, berarti tanggal 16 misalnya. Nah, kemudian possible-nya sampai tanggal 16 juga. Kalau sudah, kita save and publish. Nah, ini kita sudah berhasil membuat diskusi untuk materi terakhir ya, atau tahapan terakhir. Kalau saya akses lagi ke home, nah ini aktivitas diskusi hasil makalah yang sudah kita buat. Kemudian kalau Bapak Ibu mau menambahkan conference, misalnya Bapak Ibu bisa mengakses menu conference, kemudian plus conference, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan akses untuk conference selama berapa menit, begitu ya. Berapa menit, kemudian nanti Bapak Ibu bisa bisa tambahkan. Nah, ini ada conference, bentar saya. Ada conference di sini. Ini nanti bisa kalau kita start nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini untuk teleconference dengan teleconference dengan siswa-siswi Bapak Ibu di dalam kelas tersebut. Oke. Saya cancel dulu. Oh ya, sudah bisa. Nah, ini nanti modelnya seperti ini. Oke. Hello. Nah, nanti posisinya akan seperti ini. Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Nanti ini bisa digunakan untuk Bapak Ibu kelas online-nya untuk telekonferensinya ya. Jadi bisa digunakan di sini. Saya close dulu, saya end. Oke. Saya kembali ke home Bapak dan Ibu. Sampai di sini kita sudah membuat satu aktivitas ya, macam-macam tadi isinya ya, dari memberikan materi ajar, menambahkan materi, kemudian mengambil materi dari YouTube dan seterusnya. Nah, yang belum adalah kita mempublish kelas. Jadi jangan lupa setelah kita buat materi dan proses yang cukup banyak ini kita publish. Kita publish supaya nanti siswa kita bisa untuk bergabung di kelas tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara mengundang atau bagaimana cara memberikan link undangan kepada siswa kita untuk bergabung di kelas yang kita buat. Bapak dan Ibu bisa ke menu setting di sini, di paling bawah. Nah, di menu setting ini sebenarnya adalah menu yang digunakan untuk mengatur course kita. Jadi Bapak Ibu misalnya mau mengganti tampilan gambar untuk course Bapak Ibu, ini bisa diganti di sini. Namanya bisa diganti, kemudian time zone-nya bisa diganti. Misalnya ini saya masih pakai time zone-nya Kanada begitu ya. Saya pindah misalkan saya di GMT plus 7. GMT plus 7 ini ya, di Jakarta. Misalnya Bapak Ibu di GMT plus 8 ya. Bisa di GMT plus 7 di Jakarta, saya pilih. Kemudian nanti berikutnya yang perlu dibagikan untuk membagikan ke user, ke siswa, Bapak Ibu bisa pilih yang ini ya, more option paling bawah. More option, kemudian Bapak Ibu bisa pilih ini. Ya, let student self-enroll by sharing with them a secret URL or code. Nah, ini kita pilih Bapak Ibu. Jadi yang centang di bawah description ini, tadi yang optionnya kita buka, ada pilihan let student ya, self-enroll by sharing with them a secret URL or code. Nah, ini kalau kita klik,
maka nanti mereka bisa masuk ke kelas kita. Atau kita juga bisa menambahkan ada tombol, nanti ada tombol tulisannya join this course. Nah, nanti ini bisa juga kita tambahkan. Jadi misalnya saya pakai dua itu, kemudian saya update dulu course-nya, ya, update course detail seperti ini. Oke, kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa membagikan linknya. Nah, ini linknya Bapak dan Ibu. Jadi linknya bisa dilihat di sini. Nah, ini yang Bapak Ibu copy, kemudian bagikan ke siswa. Begitu ya, bagikan ke siswa. Nanti mereka klik ini, mereka langsung login ke dalam kelas Bapak Ibu, di dalam course Bapak Ibu tadi. Atau juga bisa Bapak Ibu memberikan link ini, register ini, diberikan ke siswa, nanti kodenya kita kasih, kodenya yang ini. Jadi mereka bisa masuk dengan dua cara tadi. Mungkin itu, oh ya terakhir saya ingin memberikan bagaimana cara menilai. Bapak Ibu bisa ke menu grades di sini. Di menu grades ini Bapak Ibu nanti akan muncul daftar tugas yang sudah Bapak Ibu berikan kepada siswa. Jadi tadi saya ada pertama ada kuis dulu ya. Ada kuis, ada makalah, ada diskusi dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa kalau ada mahasiswa yang masuk, ini kebetulan mahasiswa tidak ada siswa yang masuk, nanti siswa tersebut bisa Bapak Ibu nilai di menu grades ini. Nanti juga bisa di ekspor, bisa difilter dan lain sebagainya. Oke, saya kembali ke course saya di sini. Nah, kemudian nantinya kita tinggal menambahkan lagi di modul-modul yang berikutnya untuk modul tambahan yang kita susun di kelas tersebut. Contoh saya adalah di kelas jaringan komputer. Untuk mengelola siswa, kita bisa lihat di menu people. Nah, di menu people nanti kita bisa menambahkan siswa, atau kita bisa melihat siswa atau menambahkan dosen lain. Caranya tinggal plus di people ini, kemudian nanti kita bisa masukkan email siswa atau email dosen untuk kita tambahkan ke dalam kelas tersebut. Kemudian Bapak Ibu ketika menyusun kelas ini tadi, misalnya Bapak Ibu mau tahu bagaimana sih kira-kira kalau siswa melihat kelas kita, maka kita bisa lihat di bagian home, ya, di menu home, kemudian di sini di student view di sisi kanan ada student view, Bapak Ibu klik, nanti kita akan diarahkan ke perspektif sebagai siswa. Ini siswa kalau melihat kelas Bapak Ibu seperti ini. Jadi mereka akan melihat, oh di tahap awal ada materi 1, jaringan komputer, ada tahap kedua, penyelidikan penyelesaian masalah, ada kuis, ada makalah, tahap 3 ada diskusi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini aktivitas yang bisa dilihat oleh siswa di kelas Bapak Ibu melalui student view. Jangan lupa setelah melihat di sini Bapak Ibu bisa meninggalkan yang student view karena nanti mereka akan masuk di karena Bapak Ibu akan mengelola kembali kelasnya di view sebagai guru. Sementara mungkin itu kalau ada hal yang kurang jelas, ada pertanyaan silahkan. Mohon maaf tadi koneksinya beberapa kali terputus. Tapi mudah-mudahan rekaman di sana tetap jalan ya, Mas Agung ya. Karena kan tadi sempat terputus, mudah-mudahan rekamannya tetap jalan. Di saya juga masih ada, tapi nanti bisa digabung-gabung karena terputus tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu, teknisnya mungkin sama, bisa dari akun Bapak dan Ibu bertanya, atau juga bisa dari adik-adik mahasiswa yang mungkin mic-nya sedang on di situ. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak atas materi yang sudah disampaikan tadi. Saya pribadi khususnya sangat respon dengan materi yang disampaikan tadi. Berkaitan dengan Kampas ini apa ya? Saya membandingkan dengan Classroom Google yang kami pakai dalam kegiatan belajar mengajar PPJ ini. Saya lebih katakan Kampas ini lebih komplit ya Pak ya dibandingkan Classroom. Nah, dan sangat bagus sekali kalau ini kita gunakan. Nah, berkaitan dengan itu, satu kendala lagi Pak, mungkin kalau kami pakai ke siswa, aplikasinya lagi itu paling kendala lagi ya. Mau tidak mau kan di-download lagi, diinstal lagi aplikasinya. Oke. Kemudian ini Pak, saya belum tahu persis ini di Kampas ini. Halo, boleh sedikit diam dulu. Gini Pak, di Kampas ini tadi saya katakan komplit. Kalau di Classroom Google itu ada juga yang kuis Pak ya. Kita membuat soal lewat kuis. Saya gunakan ketika di Classroom itu ketika kita mengedit soal itu tidak bisa. Kemudian kalau itu karena kebetulan mata pelajaran saya adalah bahasa Inggris, di mana itu biasa ada soal yang berupa teks teks bacaan. Itu kalau sudah panjang teksnya itu tidak bisa di Classroom itu. Kemudian ada kalimat yang misalnya soalnya underline ya, kalimat di underline ini itu juga tidak bisa Pak. Nah, itu tidak bisa sehingga terbatas hanya soal yang simple, yang singkat. Nah, saya tidak tahu di Kampas ini mungkin boleh dalam kalimat dalam soal yang lebih dalam bentuk teks seperti itu, misalnya dalam multiple choice. Itu saya belum karena kami belum pernah coba Pak. Mudah-mudahan itu. Ya, terima kasih banyak Pak. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risna Bu ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini mungkin jadi ini juga ya jadi pertanyaan juga buat Bapak Ibu yang lain karena kemarin juga masalahnya adalah aplikasi tersebut nanti akan memberatkan di siswa karena nanti akan menginstal berbagai aplikasi berkali-kali. Nah, untuk Canvas, Bu, insya Allah kalau tidak diinstal di handphone, itu bisa dibuka melalui browser. Jadi adik-adik siswa itu nanti mereka cukup membuka misalnya Firefox, begitu ya, atau Mozilla atau Google Chrome atau apapun browsernya, kemudian tinggal diketikkan saja Canvas, begini ya, canvas.instruktur.com seperti ini, Ibu. Jadi tidak perlu menginstal aplikasi baru, cukup membuka canvasinstruktur.com. Nanti akan masuk ke dalam halaman Canvas. Jadi kalau siswa mau menginstal bisa, tetapi kalau mereka tidak menginstal juga bisa mengakses di Canvas. Seperti yang Bapak Ibu lakukan saat ini kan Bapak Ibu tidak menginstal ya. Bapak Ibu hanya membuat akun dan menggunakannya di komputer manapun. Sekarang ada di komputer lab misalnya ya.
Nanti besok Bapak dan Ibu membuka dari dari rumah, di laptop atau di komputer rumah juga bisa. Itu mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi mungkin nanti bisa dipertimbangkan kembali kalau misalnya Canvas ini ternyata memang alhamdulillah jika powerful bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu di Toli-Toli, maka nanti bisa dikaji kira-kira untuk pengelolaannya di mana, di sekolah atau di masing-masing guru seperti apa. Itu kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan kuis, Ibu ya. Saya coba buka kuis yang sudah saya buat tadi. Di kuis ini misalkan di pertanyaan tadi, Bu ya. Pertanyaannya tadi kan ada yang multiple choice, ada yang macam-macam ya. Misalnya saya mau buat pertanyaan lagi, new question baru, Bu. Yang pertanyaannya ini adalah IC, Bu ya. Jadi misalnya karena Ibu di bahasa Inggris misalnya, atau mungkin fill in blank atau macam-macam ya. Ibu bisa pilih di sini. Misalnya saya IC. Jadi dari wacana yang ada misalkan tentukan main idea di first paragraph misalnya begitu ya. Bisa saja, jadi Ibu bisa, misalnya saya ada materi, saya copy saja dari ini ya. Nah ini misalnya Bu ya, saya copy, ini contohnya materi ya. Kemudian nanti saya masukkan di kuis, saya paste di sini. Nah seperti ini Bu, ini bisa soalnya wacana tadi Bu. Jadi soalnya bisa berupa wacana tadi, nanti questionnya Ibu masukkan di bawah. Misalnya apa, misalnya ini definisi lain dari jaringan komputer misalnya begitu ya. Jaringan komputer itu bisa kita buat seperti ini Bu. Nanti jawabannya berupa essay. Bagian-bagian yang lain Ibu bisa atur di sini. Misalnya Ibu butuh underline tadi ya. Pengertian jaringan komputer ini Ibu underline garis bawah. Nah, nanti muncul underline-nya. Yang ini Ibu bold misalnya ya. Diberikan bold misalnya begitu. Ini juga bisa. Yang ini karena bahasa Inggris Ibu italic. Nah, ini juga bisa. Nah, nanti kalau kita preview, nah seperti ini Bu. Sebentar saya save dulu. Nanti kita preview ya. Nah, kalau saya preview, nah, ini previewnya. Nah, ini next. Nah ini Bu, tadi Bu, ada underline, ada bold, ada italic, nanti siswa menjawabnya di sini Bu. Mereka langsung menjawab di layar ini. Begitu, jadi jawaban IC tadi, siswa langsung menjawab di sini, Ibu bisa nanti langsung preview hasilnya di akun Ibu. Begitu. Jadi untuk kuis yang tadi membutuhkan pengaturan-pengaturan yang karena di materi di bahasa ya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, semuanya bisa dilakukan di Canvas ini. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab, Bu. Mungkin ada yang lain yang belum jelas, silahkan. Saya mau saya tanggapi kembali Pak. Ya, memang lengkap kalau di Canvas di Canvas ini Pak. Yang saya mau tanyakan kembali, kalau di Classroom itu kan Pak, kita bagikan link kepada siswa untuk bergabung di kelas itu, di Classroom itu. Nah, sehingga mereka ketika kita buat soal, buat tugas, kirim materi di situ. Nah, bagaimana kalau dengan di Canvas ini? Karena tadi maksudnya kan mereka boleh tidak download aplikasinya kan Pak. Nah, boleh kan tidak download aplikasinya. Nah, bagaimana kalau sudah ada link yang kita berikan supaya mereka punya kelas ini, Canvas ini? Gitu Pak yang saya maksud. Kalau mungkin cuma meeting kan bisa ya Pak ya.
kalau meeting lewat Canvas ini. Tapi kalau kita kirim tugas tentu ada kelas, ada kode kelas yang kita harus kirimkan pada setiap kelas siswa. Demikian, Pak. Baik, Bu. Untuk membagikan kelas kita, tadi ada di menu setting, Bu. Jadi di menu setting, kemudian nanti di bagian bawah tadi ada menu option more ini, more option. Nah, tadi kita pilih student bisa bergabung ke kelas kita dengan membagikan URL. Jadi mereka self-enroll, mereka bergabung secara mandiri ke kelas kita dengan melalui URL. Jadi yang kita kirim ke siswa nanti ini, Bu. Ini otomatis dibuatkan oleh Canvas, kita tinggal copy ini. Ya, kita copy. Nah, misalnya nanti ini saya masukkan ke WA atau saya kirim ke apa ya yang bisa terhubung, atau saya print, saya tulis di mading, misalnya begitu ya, yang nanti bisa menghubungkan antara ibu dengan siswa yang nanti belajar secara daring. Makanya tadi saya sampaikan, kalau ini bisa dikelola sekolah, maka link-link ini mungkin bisa langsung muncul di sebelah di jadwal mata pelajaran, misalnya mata pelajaran A, link enroll-nya di sebelahnya apa, Bu. Jadi itu bisa dikelola seperti itu. Atau kalau butuhnya kode ya ini, Bu, kodenya ini sama kok, kodenya ini EK4P44. Ibu bisa lihat di nanti ini macam-macam, Bu ya. Jadi tergantung di kelas Ibu masing-masing ya, bagaimana kodenya itu nanti yang digunakan. Mudah-mudahan bisa menjawab, Bu. Untuk yang lain atau silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bagus dan cukup menarik ini dari metode yang diberikan. Cuma saya mau pertanyakan satu Pak, karena biasanya kita memegang itu beberapa kelas. Misalnya satu kelas, misalnya ada berapa kelas 1. Tentu dalam hal ini ada tugas yang kita ingin berikan. Lalu bagaimana caranya kita, apakah harus kalau ada tugas itu kita sekali saja menggunakan untuk ke kelas lain? Bagaimana kalau di classroom kan bisa kita gunakan kembali data itu. Bagaimana caranya kita menggunakan data kembali yang sudah ada di kelas lain, kita gunakan di kelas lain lagi, tanpa lagi kita membuat seperti yang semula itu. Begitu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Suwardi, sangat bagus pertanyaannya. Posisinya sama Pak, ada di menu setting. Jadi Bapak nanti bisa lihat di menu settings di sini. Di menu setting ini ada ini Pak, import dan export course content. Jadi misalnya Bapak mengajar kelas paralel ya, kelas 1A misalnya begitu ya. Nah, berarti Bapak import dulu dari kelas ini. Bapak ekspor dulu, mohon maaf. Jadi Bapak ekspor dulu. Misalnya saya ekspor, saya create export. Nah, nanti akan butuh waktu, Pak. Nah, ini di ekspor kalau saya refresh nanti. Nah, ini Pak. Ini ekspornya, kalau saya download nanti tipenya ini. Kalau saya download nanti tipenya ini. .imscc, mudah-mudahan terlihat di situ Pak ya. .imscc, saya save. Nah, saya simpan, nanti kan terdownload Pak di komputer saya ya, kelas itu. Kemudian nanti Bapak silahkan buat kelas baru. Misalnya saya contohkan ini, saya buat kelas baru, dashboard, gini ya Pak ya. Saya buat kelas baru, dashboard, kemudian saya buat baru, namanya misalkan jaringan komputer 2 Pak, jaringan komputer B gitu ya, jaringan komputer B. Kemudian saya buat kursnya, sudah jadi Pak kursnya. Sekarang saya ekspor Pak, saya ke setting, saya import, saya ke setting, saya import Pak. Nah, ini saya import course kontennya. Oke. Saya di menu import ini Pak, import course content, kemudian saya pilih tipenya yang ketiga ini Pak. Tipenya Canvas Course Export Package ini. Nah, ini tipenya. Kemudian saya browse,
saya pilih dari yang saya download tadi, Pak. Ini, Pak, jaringan komputer ekspor IMSCC. Oke, saya open, saya import. Saya pilih all content, Pak ya. Saya pilih semua konten, saya import. Mau kuis, mau tugas, saya import semua. Ini masih proses running. Di saya butuh beberapa saat. Nah, ini sudah komplit, Pak. Komplit. Nah, sekarang saya buka ya di kelas jaringan saya yang B. Otomatis semuanya masuk, Pak. Di kelas jaringan B saya ini. Ini kelas B saya yang jaringan. Yang tadinya kosong sekarang sudah terisi. Begitu, mudah-mudahan bisa menjawab, Pak Suwati ya. Jadi caranya kita ekspor dulu, kemudian hasil ekspornya kita download, kemudian kita import di kelas yang baru. Jadi kalau Bapak punya kelas paralel yang banyak, bisa seperti itu. Demikian juga kalau Bapak di tahun ajaran depan mengajar materi yang sama, ya tinggal diimport lagi, Pak. Nanti mungkin yang diperbaharui, tanggal upload tugasnya, tanggal upload kuisnya itu dicek kembali, Pak, biar tidak terlalu tidak lama ya tanggal ekspor kuisnya. Itu mungkin Bapak dan Ibu ada lagi? Silahkan. Masalah karena kita cara membuat absennya itu bagaimana? Satu. Ya. Kemudian bisa diulang, Pak. Bisa diulang, Pak. Kalau penjelasan lihat ini isinya di dalam kontennya itu berbahasa Inggris, apakah bisa dirubah ke bahasa Indonesia? Supaya kita bisa mengerti karena terus terang yang tidak paham terlalu bahasa Inggris agak susah kita mencarikannya. Kalau bahasa Indonesia kan kita langsung tahu. Bisa dirubah nggak item-itemnya dalam kampas itu dengan bahasa Indonesia? Terima kasih. Baik. Untuk presensi, Bapak dan Ibu bisa lihat di ini, attendance ini, Pak. Jadi di menu attendance ini ada nantinya ada daftar peserta kelas kita. Kebetulan di kelas saya tidak ada pesertanya, Pak ya. Coba saya lihat yang kelas yang lain ya, yang ada misalnya ini. Nah, ini kelas saya penalaran komputer ini, saya cek ya, attendance-nya harusnya ada. Sebentar, jaringannya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di menu, nah ini ya. Jadi di menu attendance itu nanti akan ada daftar, nah ini Pak. Daftar peserta yang, nah ini. Jadi tanggal 15 September itu siapa saja itu bisa kita presence, hadir, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita bisa untuk presensi dari sini, Pak. Dari attendance tadi. Kemudian kita juga bisa lihat nanti progres mereka di dalam analytics, kalau saya tadi sampaikannya. Di fitur analytics ini kita bisa lihat performa dari siswa kita. Sebentar, ini masih. Nah ini Pak, di analytics kita bisa melihat performa siswa kita, ya. Jadi bagaimana performa mereka, online activity-nya bagaimana, itu kita bisa lihat di sini Pak. Nah ini, macam-macam ini kita bisa evaluasi siswa kita bagaimana di sini. Atau yang per siswa. Jadi per siswa, si A bagaimana, kapan mengumpulkan tugas, page-nya dibaca atau tidak, itu kita bisa lihat di aktivitas analytics ini. Nah, memang sayangnya di Canvas itu kita tidak bisa, jadi pilihan bahasanya itu tidak ada bahasa Indonesia, Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di menu setting, sampai dengan saat ini pilihan bahasa yang tersedia itu belum ada bahasa Indonesia. Jadi pilihan bahasanya kemarin itu mana ya? Jadi tidak ada pilihan di setting, Pak ya. Jadi tidak ini.
tidak ada pilihan bahasa Indonesia. Nah, adanya bahasa yang lain ya. Bahasa Jepang, bahasa Portugis gitu. Jadi belum tersedia bahasa Indonesia. Tetapi memang yang bisa kita masukkan ya konten berbahasa Indonesia tadi yang kita inputkan ke dalam sistem. Sedangkan untuk tombol-tombol, kemudian navigasi itu kebetulan memang belum ada Pak ya, karena kita juga kan mungkin saja pengguna Canvas di Indonesia masih sedikit sehingga pengembang aplikasi Canvas ini belum merasa bahwa Canvas itu bisa akan lebih menarik kalau dipindah menggunakan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak pertanyaannya. Kalau masih ada lagi silahkan Bapak dan Ibu. Sudah cukup? Kalau misalkan kita mengakses tentang LSM ini, kita harus punya akun Gmail atau bisa akun email yang lain selain Gmail. Baik, untuk Canvas sebenarnya bebas emailnya, Bu. Jadi Ibu bisa pakai email apapun sebenarnya ya. Cuman karena kebetulan kita kemarin sudah di Google Apps-nya kita menggunakan akun Gmail, maka sekalian saja kita menggunakan email Gmail. Tapi kalau sejauh ini kalau misalnya ada email yang lain, saya misalnya pakai email saya yang official kampus gitu bisa. Kemudian yang kedua Bapak, untuk yang tugas kan sempat tadi saya coba buat assignment-nya itu matematika kan, berhubung saya matematika. Kemudian saya lihat preview sebagai student. Terus saya coba posting foto, mau ngelihat kalau misalkan nanti pas kita kirim tugas, dan saya sebagai guru menerima bagaimana apakah memang tersedia fitur misalkan kita bisa coret gitu tugas anak-anak. Bukan hanya sekedar komentar tulis, karena biasa kan kalau matematika perlu ada yang kita tandai. Seperti itu. Apakah di Canvas ini menyediakan fitur tersebut? Terima kasih. Untuk bisa mengkoreksi seperti tadi menulis di di tugas siswa sebenarnya secara ini tidak ada ya, tidak ada privilege untuk itu. Mungkin Ibu bisa yang dikirim adalah link di Google Drive-nya. Jadi yang dikoreksi yang dari file asli. Misalnya gambar kalau kita coret-coret di lokal kan tidak bisa ya di situ ya. Mungkin ada aplikasi yang lain ya yang mendukung khusus untuk matematika bisa dilakukan. Tapi kalau di Canvas tidak bisa, maka dari itu mungkin pada saat melakukan memberikan penugasan nanti yang dikirimkan bukan file yang sudah tidak bisa diedit ya. Misalnya yang dikirimkan adalah link dari Google Drive sehingga nanti Ibu bisa mengoreksinya di Google Drive. Oh sebentar, saya salah course. Ini ya tadi ya. Jadi Ibu bisa mengoreksinya di Google Drive-nya. Jadi nanti misalnya di ini ya, di makalah tadi, kalau makalah yang dikirimkan PDF kan Ibu bisa mengomentari tapi komentarnya teks ya. Nah, komentarnya teks. Kalau misalnya yang mau dikomentari adalah bentuknya image, berarti mungkin bisa dikirimkan dalam bentuk image juga ya, tapi nanti bisa diakses di lokal. Jadi contohnya begini Bu, kalau di Canvas ini ada fitur untuk mengoreksi dengan cepat, namanya speed grader. Speed grader ini nanti bisa kita gunakan untuk mengoreksi siswa kita itu dengan cepat karena kita bisa melihat apa yang mereka upload, kemudian kita bisa lihat rubriknya, menilai dia itu nilainya berapa, bisa di sini. Kemudian kita bisa ngupload kembali, misalnya tadi Ibu sudah mendownload, dicoret-coret di Paint atau di mana gitu ya, kemudian nanti diupload kembali. Nah, waktu diupload itulah koreksi terhadap siswa tadi. Tapi memang itu cukup lama ya kalau dikoreksi satu persatu. Nah, itu mungkin salah satu yang membedakan kalau dibandingkan dengan mungkin ada aplikasi lain yang bisa langsung mengoreksi di tulisan atau di
image di peserta didik kita. Mungkin itu, Bu. Jadi sampai dengan saat ini belum tersedia untuk langsung mengoreksi tanpa catatan saja di tempat mahasiswa, di tempat siswa, tapi kita bisa mendownload dulu, dikoreksi, kemudian kita upload lagi di menu speed grader tadi. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan ada bisa menjawab. Masih ada lagi, Bapak dan Ibu? Ya, terima kasih. Saya Pak Ahmad dari Mantoli Toli. Ingin menanyakan tentang terutama masalah penilaian di kanvas ini. Kebetulan kami di Mantoli Toli itu menggunakan aplikasi rapor, di mana di dalam penilaiannya itu ada 3 unsur yang terutama adalah, yang pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan, kemudian ketiga pas penilaian semesternya. Nah, aplikasi yang kami gunakan di Mantoli Toli itu terkait langsung dengan aplikasi rapor, yaitu e-learning. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah di kanvas ini di dalam penilaiannya itu bisa dibagi juga menjadi 3 bagian itu. Jadi unsur pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian yang ketiga penilaian semester. Sehingga nantinya kami tidak lagi mengedit nilai ketika kita mengimpor masuk ke dalam rapor. Ya, untuk sementara begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kalau di kanvas secara otomatis tidak ada Pak ya, tidak ada. Tetapi kita bisa membuat sendiri. Jadi saya ke sini dulu. Nah ini ya, di menu assignment ini Bapak bisa mengelompokkan Pak tadi. Jadi kita bisa mengelompokkan penugasan berdasarkan kelompok tadi. Misalnya tadi ada yang pengetahuan ya. Jadi terkait dengan pengetahuan, kemudian ada lagi keterampilan. Nah, saya salah klik. Jadi ada grup lagi yang terkait dengan keterampilan. Kemudian ada lagi grouping yang terkait dengan pas tadi ya, penilaian akhir semester. Nah ini ada 3 grup Pak di sini yang bisa kita kelola. Pengetahuan, pengetahuannya tadi hilang Pak, sebentar. Oke, pengetahuan, keterampilan, dan penilaian akhir semester. Misalkan untuk kuis ini termasuk pada pengetahuan Pak. Kita bisa masukkan, kita tarik. Nah, kita masukkan ke pengetahuan. Nah, jadi nanti pengetahuan itu salah satu unsurnya kuis. Untuk keterampilan itu misalnya diskusi. Nah, masuk diskusi. Untuk pas tadi misalnya dari makalah. Nah, maka nanti di dalam penilaian, di dalam grades, Bapak bisa melihat di sini nanti akan ada pengelompokan. Ada klasifikasi berdasarkan tadi, berdasarkan kelompok gitu ya. Saya lihat sini. Action. Nah, ini Pak, pengetahuan ya. Pengetahuan, kemudian nanti ada keterampilan, dan nanti ada pas. Nah, nanti ini bisa langsung Bapak dan Ibu ekspor ke dalam bentuk CSV atau ke dalam bentuk Excel. Begitu Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, Bapak dan Ibu, saya rasa untuk materi kita cukupkan, ya. Jadi nantinya Bapak dan Ibu akan didampingi, ya, karena juga waktu kita sudah habis. Bapak Ibu akan didampingi oleh adik-adik mahasiswa kembali pada saat Bapak Ibu menemukan kendala di
penggunaan Canvas maupun Google Apps ya. Jadi adik-adik mahasiswa ini masih ada waktu beberapa hari di Toli-Toli juga ya untuk melakukan menyelesaikan kegiatan pengabdian masyarakat mereka, dan nanti mereka akan tentunya dengan senang hati akan mendampingi Bapak dan Ibu ketika menemukan masalah. Kalau masalahnya belum bisa diselesaikan oleh adik-adik, nanti saya akan izin untuk mungkin voice call atau video call dengan Bapak untuk Bapak Ibu untuk bisa melihat masalah yang Bapak Ibu temukan, atau di grup juga bisa Bu, grupnya masih terus kita aktifkan. Jadi Bapak Ibu bisa terus beraudiensi dengan kami di grup tersebut, masalah-masalah apapun yang dihadapi silahkan bisa dikomunikasikan. Kemudian nanti mungkin besok adik-adik mahasiswa akan mengirimkan link survei untuk melihat efektivitas dari kegiatan kita kemarin, hari ini, dan nanti pada saat pendampingan. Mohon diisi link survei tersebut. Kemudian juga mudah-mudahan kita bisa publikasi kegiatan kita ini ke media cetak nasional. Nanti kalau sudah publis saya akan kirimkan linknya di grup publikasi tersebut. Kemudian juga dipublikasi di Instagram adik-adik mahasiswa PMM. Mohon bisa di follow juga Bapak Ibu Instagram mereka. Kemudian juga nanti kita akan laporkan hasilnya ke pimpinan. Kemudian yang berikutnya juga Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan durasi waktu pelaksanaan 2 hari ditambah waktu pendampingan. Jadi nanti total durasi pelatihan yang kami tuliskan adalah durasi pelatihan hari ini tambah dengan pendampingan ya, selama pendampingan nanti. Jadi nanti sertifikatnya akan kami berikan setelah selesai pendampingan, sehingga nanti durasinya bisa lebih dari 2 hari kegiatan ini. Juga kami akan mengirimkan sertifikat terima kasih, tanda terima kasih kami kepada SMK Negeri 1 Toli yang sudah bekerja sama dalam hal ini memberikan akses kepada kami untuk melakukan kegiatan PMM. Mungkin di lain waktu jika ada aktivitas serupa, kami mohon juga Bapak Ibu bisa berkenan untuk kembali bergabung untuk meningkatkan kapasitas kita bersama. Terakhir, saya selaku pemateri dan saya selaku pendamping dari adik-adik mahasiswa PMM, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan kegiatan ada tutur kata kami dan sikap kami yang tidak berkenan kepada Bapak dan Ibu, itu semata-mata karena ketidaksengajaan, dan mohon diberikan maaf, dan mudah-mudahan kerjasama kita bisa terus berjalan Bu di masa-masa Bapak Ibu, di masa-masa yang mendatang. Sekali lagi silahkan kalau Bapak Ibu ada waktu misalnya sempat ke Malang, mohon memberikan info ke saya, bisa mampir di kampus kami UMM, dan kita bisa bersilaturahim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada adik-adik mahasiswa, mungkin ada penutupan dan lain sebagainya di sana. Terima kasih.